Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Tugas Irianto dari kelas 10 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi topik 5, yaitu dasar elektronika. Materi yang akan saya bahas terdiri dari 1. Energi, listrik. 2. Resistor. 3. Kapasitor. 4. Diode. 5. Transistor, dan yang keenam adalah IC atau integrated circuit. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang bersumber dari muatan listrik yang membentuk pola medan listrik statis dan mengalirkan elektron-elektron dalam jumlah tertentu melalui konduktor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep kerja energi listrik, yaitu sebagai berikut. Resistor merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang paling sering ditemukan dalam setiap rangkaian elektronika. Sesuai dengan namanya, resistor mengandung arti hambatan. Jika diterjemahkan secara luas, memiliki pengertian komponen elektronika yang berfungsi sebagai pembatas jumlah arus dalam rangkaian elektronika. Besaran hambatan resistensi. Sebuah resistor diukur dalam suatu OHM dengan simbol omega. Teori dasar hukum OHM menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui konduktor selalu berbanding lurus dengan tegangan yang dibebankan. Besar arus listrik yang mengalir melalui konduktor selalu berbanding lurus dengan tegangan yang dibebankan pada resistor tersebut. Ketiga, kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik selama waktu tertentu. Meski mempunyai kesamaan dapat menyimpan listrik, kapasitor berbeda dengan akumulator atau aki. Ketika menyimpan listrik tidak terjadi proses perubahan secara kimiawi. Pada dasarnya, kapasitor mempunyai dua buah lempengan plat metal masing-masing memiliki muatan positif dan negatif yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti hampa udara, bahan gelas, dan keramik. Pada saat kedua kaki kapasitor dialiri arus listrik, muatan positif akan mengalir ke salah satu lempengan, sedangkan muatan negatif akan menuju ke lempengan kaki lainnya. Namun, kedua muatan tersebut tidak saling terhubung karena terpisah oleh bahan dielektrik tersebut. 4. Diode. Diode merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Diode hanya dapat menghantarkan arus listrik dalam satu arah saja. Arus listrik mengalir dari terminal anode menuju katode. Oleh karena itu, dalam pemasangannya harus memperhatikan posisi dan letak kaki-kakinya. Perhatikan jangan sampai terbalik karena tidak akan berfungsi. 5. Transistor. Jika dipahami secara etimologi bahasa, transistor merupakan perpaduan kata transfer resistor. Artinya bahwa nilai resistensi atau hambatan terhadap arus listrik dapat diatur atau diubah layaknya sebuah saklar variabel. Ciri khas utama sebuah transistor yaitu terdapatnya 3 kaki atau terminal yang memiliki tanda khusus dalam pemasangannya. Karena termasuk bahan semikonduktor, menyebabkan transistor dapat bekerja secara otomatis ketika terjadi perubahan tegangan yang memicu kuat arus listrik yang besar dari terminal satu ke terminal yang lainnya. Transistor banyak dimanfaatkan dalam rangkaian elektronika sebagai penguat amplifier, pengatur stabilitas tegangan, saklar otomatis, penguat arus dalam beban rangkaian, penahan arus yang mengalir, perata arus, serta pembangkit gelombang frekuensi rendah maupun tinggi. Dan yang terakhir, IC atau Integrated Circuit. Evolusi bentuk dan keragaman komponen elektronika menggunakan media yang cukup besar memang sering memakan tempat. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini bergeser lebih praktis dengan bentuk yang lebih kecil. Sebagai contoh,
rangkaian pesawat radio kini lebih kecil dibanding versi terdahulu. Bahkan perangkat elektronika seperti handphone atau perangkat lainnya seperti USB, MP3 player, dan Bluetooth, dual USB, cartridge, MP3. Kompleksitas fitur yang ditawarkan sebuah perangkat elektronika dengan bentuk mini berangkat dari teknologi rangkaian terpadu dari beberapa jenis komponen di atas permukaan semikonduktor, seperti komponen resistor, kapasitor, dan transistor. Rangkaian terintegrasi tersebut sering dikenal dengan nama IC, Integrated Circuit atau chip. Kelebihan IC sebagai berikut. Ukuran IC lebih kecil dan tidak memakan tempat, karena merupakan perpaduan beberapa komponen dalam bentuk media yang relatif kecil. Dengan bentuk yang minim, harga IC di pasaran juga relatif murah daripada membeli per komponen. Memiliki ketahanan yang lebih baik, memiliki kinerja yang lebih baik. Demikianlah materi dari topik yang sudah saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.